Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas pada data primer terkait pengaruh perilaku penggunaan gawai terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa Sains Data ITERA angkatan 2022. Dengan anggota tim ada Cecilia, Dinda, Cynthia, Anwar, dan Taufik. Berikut merupakan daftar isi dari pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah latar belakang, teori dasar, deskripsi data, studi kasus dan keputusan, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Uji validitas dan reliabilitas adalah proses yang harus dilakukan sebelum menganalisis data pada data primer. Kedua uji ini membantu memastikan bahwa unit pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang memadai. Jadi, pada penelitian ini, kedua uji ini dilakukan agar mengetahui apakah data yang digunakan dapat dipakai selanjutnya untuk uji lanjutan. Pada slide 5 yaitu teori dasar. 1. Kuesioner adalah salah satu metode pengambilan data primer. Yang kedua, metode simple random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal yang harus digunakan dari suatu populasi dengan rumus N sama dengan N per 1 ditambah N dikali eksponen pangkat 2. Yang ketiga, uji validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu variabel atau pertanyaan dalam suatu kuesioner. Yang keempat, uji reliabilitas digunakan untuk menentukan kekonsistenan dari variabel-variabel dalam suatu kuesioner. Pada slide 6 yaitu deskripsi data. Variabel Y-nya yaitu indeks prestasi kumulatif, X1-nya pola penggunaan gawai, X2-nya frekuensi rata-rata pemakaian gawai di luar jam kuliah, X3-nya aktivitas dalam pemakaian gawai, X4-nya tingkat gangguan gawai terhadap kegiatan pembelajaran, X5-nya tingkat kesulitan dalam pengelolaan waktu, X6-nya pengaruh penggunaan gawai secara berlebihan terhadap kinerja akademik, X7-nya kesulitan dalam membagi waktu antara penggunaan gawai dan aktivitas akademik lainnya, X8-nya yaitu usaha mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai agar dapat meningkatkan hasil prestasi akademik. Dan sumber semua variabel tersebut dari pengisian kuesioner. Lalu selanjutnya ada deskripsi data. X1, seberapa sering Anda menggunakan gawai dalam sehari? X2, berapa jam rata-rata yang Anda habiskan untuk menggunakan gawai di luar jam kuliah? X3, apakah Anda lebih sering menggunakan gawai untuk keperluan akademik? Seperti contohnya yaitu membaca materi kuliah atau mengerjakan tugas. Dan untuk keperluan non-akademik, misalnya media sosial atau hiburan. X4, seberapa sering Anda merasa terganggu oleh penggunaan gawai saat sedang belajar atau mengerjakan tugas? X5, apakah Anda merasa sulit untuk mengontrol waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai? X6, apakah Anda merasa bahwa penggunaan gawai secara berlebihan telah mempengaruhi kinerja akademik Anda? X7, apakah Anda mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara penggunaan gawai dan aktivitas akademik lainnya? X8, apakah Anda pernah mencoba untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gawai agar dapat meningkatkan hasil prestasi akademik Anda? Y, itu pilihlah opsi di bawah sesuai dengan IPK yang Anda miliki. Ada studi kasus. Di sini uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada sampel yang ukurannya ditentukan menggunakan rumus Lovin dan kemudian dilakukan pengacakan dengan software Excel. Di sini rumusnya itu n besar sama dengan n, maksudnya n kecil sama dengan n besar per 1 plus n besar dalam kurung toleransi error lalu pangkat 2. Di mana n merupakan jumlah sampel, n besar merupakan jumlah total populasi, e sama dengan toleransi error. Dengan total populasi 132 dan nilai e sama dengan 0,2 maka didapatkan n, yaitu n sama dengan 132 merupakan jumlah sampelnya per 1 plus 132 dikali E-nya yaitu 0,2 lalu dipangkatkan 2 ya, terus hasilnya yaitu 22,01 atau kita buatkan menjadi 22 unit. Lalu dari total 90 responden yang didapatkan diambil secara acak 22 sampel untuk dijadikan sampel data pada penelitian. Berikut adalah tabel hasil uji validitas dan reliabilitas. Tabel ini terdiri dari kolom pertanyaan, kolom Pearson correlation atau R hitung, kolom R tabel, kolom kriteria validitas, kolom Cronbach alpha, dan kolom kriteria reliabilitas. Untuk
Baris pertama, untuk pertanyaan pertama, Pearson correlation-nya didapat sebesar 0,66 dan R tabelnya untuk semua pertanyaan yaitu sebesar 0,18. Karena R hitung atau Pearson correlation lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan pertama dikatakan valid. Kemudian untuk item pertanyaan kedua, Pearson correlation-nya sebesar 0,40 dan R tabelnya sebesar 0,18, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanyaan item kedua juga valid. Kemudian untuk item ketiga, pertanyaan ketiga, Pearson correlation-nya sebesar 0,49 dan R tabelnya 0,18, sehingga dikatakan bahwa item pertanyaan ketiga adalah valid. Kemudian untuk pertanyaan keempat, didapatkan Pearson correlation atau R hitungnya sebesar 0,68 dan R tabelnya sebesar 0,18, sehingga dapat dikatakan bahwa item pertanyaan keempat bersifat valid. Kemudian untuk pertanyaan kelima, didapat Pearson correlation-nya sebesar 0,76 dan R tabel sebesar 0,18, sehingga dapat dikatakan bahwa item pertanyaan kelima valid. Untuk pertanyaan keenam, Pearson correlation-nya sebesar 0,57 dan R tabelnya 0,18. Karena Pearson correlation atau R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan 6 juga dikatakan valid. Kemudian untuk pertanyaan 7, Pearson correlation-nya sebesar 0,72 dan R tabelnya sebesar 0,18, sehingga item pertanyaan 7 juga valid. Untuk item pertanyaan terakhir atau variabel X8, Pearson correlation-nya sebesar 0,52 dan R tabelnya sebesar 0,18, sehingga dapat dikatakan item pertanyaan ke-8 juga valid. Dapat dilihat bahwa dari ke-8 pertanyaan, semua item pertanyaan dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, Cronbach alpha yang didapatkan yaitu sebesar dari hasil perhitungan sebesar 0,728. Kemudian kriteria reliabilitas diambil dari ketentuan bahwa apabila Cronbach alpha lebih besar daripada nilai yang sudah ditentukan yaitu 0,6, maka item-item pertanyaan dikatakan reliable. Dari hasil perhitungan kuesioner yang ini, Cronbach alpha-nya didapat 0,728. Karena 0,728 lebih besar daripada 0,6, sehingga item-item pertanyaan ini dikatakan reliable. Slide ini menampilkan ketentuan untuk pengambilan keputusan untuk uji validitas. Untuk uji validitas, suatu variabel atau pertanyaan dinyatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel. Dalam tabel uji validitas yang sebelumnya sudah dibahas, dapat dilihat bahwa semua R hitung untuk setiap variabel X lebih besar daripada R tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini valid. Adapun ketentuan dalam pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas. Sekumpulan data atau item pertanyaan dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Pada tabel uji reliabilitas sebelumnya, didapatkan bahwa Cronbach alpha-nya sebesar 0,728. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan yang ada pada kuesioner ini dinyatakan reliable. Baiklah, untuk kesimpulan pada pengujian kali ini yaitu salah satu cara memperoleh data primer dengan membagikan kuesioner yang biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan mempengaruhi sebuah variabel Y pada penelitian. Kemudian pengambilan sampel diperoleh melalui metode simple random sampling, di mana metode digunakan untuk menentukan jumlah sampel acak yang dapat diambil dari sebuah populasi ketika ingin melakukan sebuah penelitian. Jika sudah didapatkan jumlah sampel acaknya, kemudian dilakukan pengacakan terhadap responden yang telah didapatkan. Setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya, di mana untuk uji ini berguna untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner sudah bersifat valid dan reliable sebelum melakukan analisis data pada data primer. Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa data primer yang diperoleh sudah bersifat valid dan reliable dengan nilai reliabilitasnya sebesar 0,728.